Shalom, perkenalkan nama saya Arianti Simaramare. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Di sini saya akan membuat video mengenai fungsi manajemen. Tujuan saya membuat video itu untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah dasar manajemen. Manajemen merupakan suatu yang universal di dalam dunia industri modern. Tiap organisasi memerlukan pengambilan keputusan, pengkoordinasian aktivitas, penanganan manusia, evaluasi prestasi yang terarah kepada sasaran kelompok manusia. Yang pertama, fungsi manajemen yaitu perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan suatu fungsi manajemen yang paling utama. Pada urutan-urutan kegiatan, perencanaan merupakan awal kegiatan. Yang kedua, proses perencanaan. Yang pertama, menetapkan tugas dan serangkaian tujuan. Tugas dan tujuan adalah dua pengertian yang mempunyai hubungan sangat erat, merupakan anak kembar siam. Bila kita melaksanakan tugas, pasti ada yang mencapai tujuan kegiatan kita itu. Sebaliknya, suatu tujuan tidak akan tercapai bila kita tidak melakukan suatu kegiatan, yakni melakukan suatu tugas. Yang kedua, mengadakan kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat diurutkan atas dasar tertentu, misalnya atas dasar lamanya diselesaikan, besarnya biaya yang diperlukan. Yang ketiga, pembuatan sintesis. Ada beberapa kemungkinan dalam mencapai tujuan. Pemilihan salah satu kemungkinan seringkali tidak tepat sebab masing-masing kemungkinan selalu mengandung unsur yang baik di samping adanya sela-sela negatifnya. Macam-macam perencanaan. Perencanaan menurut waktu. Perencanaan menurut waktu dibedakan ke dalam perencanaan jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Yang kedua, perencanaan menurut fungsi. Perencanaan dikelompokkan menurut bagian penting dan utama yang ada di dalam organisasi meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi keuangan. Yang ketiga, perencanaan menurut pusat pertanggungjawaban. Di dalam organisasi, pusat pertanggungjawaban meliputi bagian yang bertanggung jawab terhadap penghasilan, biaya, dan investasi, maka masing-masing bagian yang bertanggung jawab terhadap penghasilan membuat perencanaan, bagian yang bertanggung jawab terhadap biaya membuat perencanaan, dan bagian investasi juga membuat perencanaan. Yang keempat, perencanaan menurut penggunaan. Dari segi penggunaan, perencanaan dibedakan ke dalam perencanaan satu langkah dan perencanaan berkelanjutan. Yang kelima, perencanaan dalam kaitannya dalam strategi. Dengan strategi, perencanaan dibedakan ke dalam perencanaan strategi dan perencanaan taktis. Perencanaan strategi berkaitan dengan perencanaan yang bermuatan luas, sedangkan perencanaan taktis adalah perencanaan yang memusatkan kepada tindakan dalam aktivitas sehari-hari. Hambatan-hambatan perencanaan yaitu satu, para perencana tidak cakap untuk melihat ke muka dengan tepat. Yang kedua, kewenangan atau kekuasaan tidak jelas. Yang ketiga, anggaran yang diberikan tidak cukup untuk melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, tidak ada bantuan penduduk dan tidak ada moral support. Yang kedua, manajemen pengorganisasian. Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama, menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perumahan, rumah sakit, perusahaan, perwakilan pemerintah, atau suatu perkumpulan olahraga. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Prinsip pengorganisasian yaitu satu, organisasi dan tujuan. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, esensi organisasi. Tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Yang ketiga, tanggung jawab dan otoritas. Otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas. Yang keempat, spesialisasi untuk efisiensi. Yang kelima, rentang kendali. Artinya tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer. Proses pengorganisasian. Yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. Yang ketiga, struktur organisasi. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah
strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Yang keempat, ukuran organisasi. Yang ketiga, manajemen pengarahan. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif secara efisien, agar terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan, bahkan masyarakat. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan, membimbing, mengatur segala kegiatan yang telah diberi dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Fungsi pengarahan yang pertama, directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, actuating. Pengertian actuating secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain pergerakan pelaksanaan. Sedang pengertian secara istilah, actuating atau pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, leading. Pekerjaan leading meliputi beberapa kegiatan, yaitu 1. Mengambil keputusan, 2. Mengadakan komunikasi, yang ketiga memberi motivasi, yang keempat memilih orang yang menjadi anggota kelompoknya, yang berikutnya memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, manajemen pengendalian. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Fungsi pengendalian yaitu 1. Perencanaan, yang kedua koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima pengendalian, yang berikutnya melindungi aset organisasi. Tujuan pengendalian yaitu 1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Yang kedua melakukan tindakan perbaikan. Yang ketiga supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.